Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zakiah, NIM 1914206160, kelas PBSD semester 3. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal-soal ujian tengah semester. Soal yang pertama yaitu dampak buruk dari mengimplementasikan riba dan maisir, yaitu menimbulkannya permusuhan antar pribadi dan mengurangi rasa semangat kerja atau tolong-menolong sesama manusia. Kemudian menimbulkannya sikap mental pemalas dan pemboros. Riba pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk penjajahan, karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Riba merupakan bentuk pencurian, karena uang tidak dapat melahirkan uang. Dan yang terakhir, tingkat bunga yang terlalu tinggi mengurangi minat untuk berinvestasi. Baiklah, jawaban yang kedua yaitu fungsi dari DPS, Dewan Pengawas Syariah. Fungsi yang pertama yaitu mengawasi jalannya bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala, biasanya setiap tahun sekali, bahwasannya bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dan yang terakhir, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Kemudian fatwa DSN terkait tabungan, yaitu menentukan bahwasannya tabungan terdiri dari dua jenis, yaitu tabungan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan tabungan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu tabungan yang menggunakan bunga. Akad yang digunakan pada tabungan syariah yaitu akad wadiah yadomah dan akad mudharabah. Selanjutnya, jawaban yang ketiga yaitu kendala pengembangan BMT. Kendala yang pertama yaitu akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, BMT belum mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu kurangnya koordinasi antar BMT sehingga cenderung mengalami masalah yang sama. Yang keempat, memandang BMT lain sebagai saingan bukan partner. Yang kelima, kegiatan BMT cenderung bernuansa pragmatis daripada bernuansa idealis. Yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT dalam mempertimbangkan besarnya bunga pada bank konvensional. Karena hal ini mengarahkan para nasabah untuk berpikiran profit oriented daripada memahami aspek syariah. Yang ketujuh, BMT cenderung berperan sebagai baitul tamwil daripada baitul mal. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan pengelola BMT sehingga berpengaruh terhadap dinamisasi dan inovasi BMT. Jawaban yang terakhir, yang keempat, yaitu perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu pada asuransi syariah, DPS atau Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu keharusan, sedangkan pada asuransi konvensional itu tidak ada. Kemudian perbedaan selanjutnya, pada asuransi syariah menggunakan akad takafuli tolong-menolong, sedangkan pada asuransi konvensional yaitu menggunakan akad jual beli. Perbedaan selanjutnya yaitu pada asuransi syariah, investasi dana berdasarkan sistem bagi hasil mudharabah, sedangkan pada konvensional berdasarkan bunga. Perbedaan selanjutnya yaitu kepemilikan dana pada asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik peserta. Perusahaan hanya memegang amanah sebagai pengelola, sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik perusahaan.
perusahaan bebas menentukan ingin berinvestasi di mana. Perbedaan selanjutnya yaitu pembayaran klaim pada asuransi syariah dari rekening tabaruk, yaitu dana kebajikan peserta. Dari awal sudah kesepakatan bahwasannya dana tersebut akan digunakan apabila terjadi musibah sebagai bentuk tolong-menolong. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana dari rekening perusahaan. Perbedaan selanjutnya yaitu keuntungan atau profit. Pada asuransi syariah, keuntungan dibagi untuk perusahaan dengan peserta sesuai dengan sistem bagi hasil mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, keuntungan merupakan milik perusahaan. Jawaban yang terakhir, yang keempat, yaitu baiklah, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya